Halo guys, kembali lagi di TM Gadget ID dan hari ini saya ada dua buah earphone yang menarik. Di video saya sebelumnya saya pernah bahas earphone yang mirip dengan AirPods Pro, serupa tapi nggak sama. Nah, kali ini earphone-nya ini serupa dan sama. Earphone ini diklaim 1:1 dengan produk si brand yang punya, brand yang sebelah. Tapi bukan berarti ini versi KW-nya. Karena earphone ini ada brand sendiri yaitu Joyroom. Joyroom ini juga sebuah brand dari Cina yang juga menjual beberapa gadget aksesoris. Link tentang brand ini kalian bisa cek di kolom deskripsi. Earphone ini bukan hanya mirip dari desainnya aja, tapi sampai ke fitur-fiturnya ini juga mirip. Sebelum itu saya mau bahas versi yang biasanya dulu. Dan ini juga persis AirPods yang biasa. Earphone ini namanya TWS Wireless Earbuds, kodenya JRT03S. Walaupun desain earphone-nya sama, tapi packaging-nya tetap versi dari Joyroom sendiri. Video unboxing-nya ada di Instagram TN Gadget ID, kalian bisa cek di sana. Oke, ini saya rekap lagi. Dalam paket pembelian, kita bakal dapat satu unit earphone-nya, sebuah silicone case berwarna merah, ada karabiner mini ini untuk gantungan, kemudian kabel USB to Lightning untuk pengecasan, dan terakhir buku manual. Bisa dibilang charging case dan earbuds-nya ini 98% itu udah mirip dengan AirPods biasa. Karena memang ada beberapa part yang berbeda, Joyroom mencantumkan nama brandnya di bagian depan, tepatnya di bawah indikator baterai. Logonya ini di finishing emboss, dan juga ada kode pada produknya ini terlihat di bagian belakang. Ketika penutup case-nya dibuka, Windows pop-up-nya udah pasti ada ya. Proses pairing-nya juga gampang karena earphone ini udah pakai Bluetooth 5.0. Untuk earphone-nya sendiri juga punya fitur in-ear detection, di mana musiknya bakal berhenti jika earphone ini kita lepaskan dari telinga, dan otomatis play saat balik lagi ke telinga. Selain itu, kita juga bisa nge-play atau nge-pause pakai fungsi touch sensornya, dengan sekali tekan pada kiri atau kanan. Tap 3 kali di kanan untuk next lagu, dan tap 3 kali di kiri untuk previews. Bisa juga mengatur volume dengan tap 2 kali di kanan dan tap 2 kali di kiri untuk volume down. Nah, fitur ini yang nggak ada di AirPods. Untuk impresi suara sebenarnya nggak sesuai dengan ekspektasi saya, tapi memang nggak bisa banyak harap dari tipe earphone terbuka seperti ini. Treble-nya ini lumayan tinggi, apalagi kalau volumenya dibesarin. Tapi kalau volumenya kecil, bassnya malah kurang berasa. Bassnya sih ada, nggak sampai hilang, cuman di telinga saya kurang berasa nendang aja. Clarity dan separasinya menurut saya cukup untuk tipe yang terbuka seperti ini. Dalam pemakaian, saya coba pakai selama 50 menit, baterainya itu berkurang sekitar 20%. Ini saya setel di volume 100%. Untuk kualitas audionya seperti ini. Tes-tes ini adalah hasil audio dari earphone Joyroom. Kodenya JRT03S. Sekarang ada sedikit suara musik di depan saya. Mungkin kalian bakal dengerin. Tadi saya juga udah cobain teleponan, kualitasnya lumayan jelas kalau teleponan biasa, bukan telepon via WhatsApp. Karena memang tergantung signal juga. Jadi kira-kira begini hasil rekaman audionya. Gimana menurut kalian? Kasih komentar kalian di bawah. Oke, tadi itu versi yang biasa. Berikutnya ini ada versi Pro-nya, namanya ANC TWS Bluetooth Headset dengan kode JRT03S Pro. Dalam paketnya tentu kita dapat si earphone-nya, kemudian aksesoris berupa silicone case, karabiner, ada sebuah box yang berisi 2 pasang ear tips, kabel chargeran Lightning, dan buku manual. Kalau secara desain udah jelas saya nggak banyak bahas lagi, hanya pada charging case-nya ini dipertegas dengan logo Joyroom di bagian depan, pakai Lightning yang posisinya berada di bawah, kemudian penutupnya memakai magnet dengan build quality yang solid. Windows pop-up saat pairing animasinya terlihat sama, terlihat lengkap juga dengan presentasi baterainya. Masalah fitting, earbuds ini cukup nyaman di telinga saya. Sealingnya juga pas, berbeda dengan yang tipe biasa tadi, yang gampang longgar jika banyak bergerak. Pada earbudsnya ini juga punya fitur ANC atau Active Noise Cancellation dan fitur transparansi. Menurut saya keduanya bekerja cukup baik. Ketika ANC diaktifkan, suara sekitar saya bakal diblok dan berasa lebih senyap. Ya, nggak sampai budak juga sih. Kebalikan, jika fitur transparansi aktif, kita bakal bisa dengerin suara sekitar. Seakan-akan kita lagi nggak pakai earbuds. Kedua fitur ini cukup membuat saya makin betah memakai earphone ini dalam waktu yang lama. Cara aktifin kedua fitur ini tinggal sentuh dan tahan pada area touch sensornya selama 4 detik. Oh ya, touch sensornya di bagian tangkai ini ya. Yang punya AirPods Pro pasti udah tau lah. Ketika kita sentuh dan tahan selama 4 detik, akan ada suara beep yang berarti sudah aktif atau sudah dimatikan.
Pada smartphone Android, kita nggak bakal nemuin menu settingnya yang ada pada bagian menu Bluetooth di iPhone seperti ini. Pertama, kita bisa ubah nama si earbuds-nya, bisa aktifin fitur ANC dan transparansi juga dari sini, bisa diatur press dan hold pada buds kiri dan kanan. Kalau di settingan saya, di kiri untuk Siri dan kanan biasanya untuk mengatur fiturnya. Ada juga fitur eartip fit test yang bisa memberitahukan eartips mana yang pas buat telinga kita, atau kalau posisi earbuds-nya nggak pas bakal ketahuan. Ada juga menu automatic ear detection yang bisa kita matikan. Kemudian menu mikrofon yang bisa kita atur mau aktif dari kiri atau dari kanan atau bisa otomatis. Dan sekali lagi, semua menu ini nggak kita dapatkan di Android, tapi fitur ANC dan transparansinya masih bisa bekerja di Android. Jadi earphone ini sebenarnya lebih maksimal di iOS. Untuk fungsi touch sensornya seperti ini. Play pause sentuh sekali, kemudian next song sentuh kanan 2 kali. Preview song sentuh kiri 2 kali, kemudian voice assistant tahan 3 detik. Oke, berikut hasil rekaman suara dari JRT03S Pro. Oke, kalau ini ada hasil rekaman suara dari JRT03S Pro. Jujur, untuk teleponan tadi suara saya kedengaran kesannya agak jauh dan sempat beberapa kali putus-putus. Tapi vokal dari penerima ke saya kedengaran lumayan jelas. Ini masih dalam kondisi sama, saya lagi play musik lewat laptop. Ya, coba kalian komentar aja hasil suara dari si earphone ini. Pemakaian saya dalam 1 jam, baterai earphone ini berkurang sekitar 25-30% dengan volume yang full. Oke, sekarang untuk impresi suaranya. Earphone ini menurut saya dominan bass. Efek dengung bassnya ini kadang berasa mengganggu di beberapa lagu. Suara seperti backsound jadi kurang kedengaran, separasi suaranya jadi sedikit kurang berasa. Tapi saya yakin di antara kalian yang nonton ada yang suka karakter suara earphone seperti ini. Karakter ini cocok buat yang suka pagi-pagi jogging atau mompa semangat buat nge-gym. Karena memang bassnya lebih berasa dan dominan dari tipe yang biasa tadi. Untuk harga masing-masing earphone ini sampai video ini tayang saya belum tahu, tapi nanti bakal saya taruh di kolom deskripsi. Oke, untuk spesifikasi lengkap kedua earphone ini saya cantumkan di layar berikut. Kesimpulannya, kedua earphone dari Joyroom ini memang punya desain yang mirip, tapi nggak sampai ngambil logo dari brand yang punya. Saya lebih suka model yang Pro ini karena fittingnya lebih pas di telinga. Earphone ini selain desain dan fitur, suaranya cukup oke buat temani keseharian saya. Mau buat nonton Netflix di Smart TV sudah oke, udah hampir nggak berasa delay. Main PUBG juga oke, main games di Nintendo Switch juga lancar. Untuk ketahanan baterai menurut saya cukup standar, saya pribadi juga gak betah berlama-lama pakai earphone TWS. Dan kedua earphone ini sudah bisa wireless charging. Sekian review saya soal earphone dari Joyroom. Jika ada pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar. Saya Tejo Moses pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless.